Ayo Krisanto Mone dengan NIM 2021210073. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna dan nilai dasar local governance. Desentralisasi dalam arti sempit akan berkaitan dengan dua hal. Smith 1985 sampai 18. Yang pertama, subdefinisi teritorial dari suatu negara yang mempunyai ukuran ekonomi. Subdefinisi teritorial ini memiliki slab governing melalui lembaga politik yang memiliki akar dalam wilayah sesuai dengan batas yurisdiksinya. Lalu yang kedua, lembaga-lembaga tersebut akan direkrut secara demokrasi. Berbagai keputusan akan diambil berdasarkan prosedur demokrasi. Smith 1985 ayat 8 sampai 12 juga mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakupi beberapa elemen, yakni desentralisasi memerlukan lembaga area yang bisa berdasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua, desentralisasi meliputi pula pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokrasi. Sementara itu, Honsains 2001 mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok. Yang pertama, pembentukan daerah otonom, lalu yang kedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Dari kedua elemen pokok tersebut, lalu lihatlah apa yang disebut sebagai local government yang didefinisikan oleh United Nations dalam Aldefer 1965 sampai 178. Selanjutnya diungkapkan pula bahwa dalam negara federal kewenangan pemerintah federal justru berasal dari negara bagian yang dirumuskan dalam konstitusi federal. Kewenangan daerah otonom juga berasal dari negara bagian, bukan dari pemerintahan federal, dan dirumuskan dalam undang-undang negara bagian. Hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal bersifat koordinasi dan independen. Rentang makna lokal government. Berikutnya, 2001 mengungkapkan bahwa lokal government ini merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti. Yang pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali bertukarkan dengan lokal authority yang mengacu pada organ, yakni di mana rekrutmen pejabat didasarkan pada pemilihan. Ia mengacu pada pemerintah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Artinya kedua ini lebih mengacu pada fungsi dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsinya atau urusan pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci, sedangkan fungsi pemerintah yang tersisa menjadi kompetensi pemerintahan pusat. Yang ketiga, ia bermakna daerah otonom. Honsains 2001, Smith 1985 sampai 87 menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonom berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berbeda di wilayah tertentu sebagaimana dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut ekonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat. Hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal yang paling krusial berkenaan dengan daerah otonom ini adalah persoalan tertentu batas dan besaran daerah otonom.
Norton 1994 ayat 46 sampai 47 mengungkapkan bahwa penataan batas ini berkaitan dengan efisiensi ekonomi dan efektivitas demokrasi. Pertimbangan efisiensi ekonomi yang menjadi dasar bagian penentuan batas daerah meliputi biaya perjalanan dan komunikasi rendah, sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri, sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi. Pertimbangan efektivitas demokrasi tumpang tindih dengan efisiensi ekonomi, namun penetapan batas diharapkan mampu menjamin apa yang diinginkan oleh para pemilih. Keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas, mudahnya aktabilitas penduduk dalam memilih anggota dan staf pemerintahan, pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan. Selain didasarkan pada faktor di atas, penentuan lokal dapat pula didasarkan pada area bagaimana disampaikan oleh dalam Infarman 2000, yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan pembangunan, pendidikan sumber daya, partisipasi, dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Kegagalan dalam mencapai area ini akan diikuti adanya area kondisi ini dapat memiliki implikasi negatif berupa kerusakan lingkungan, ketidakpuasan publik terhadap pelayanan birokrasi, lembaga birokrasi. Nilai dasar pemerintahan daerah. Sejak awal munculnya kebijakan desentralisasi 1903, termasuk sejak aspirasi masyarakat. 19 efektivitas sebagaimana dari wilayah, finansial, tanah, dan sumber daya, dan staf pemerintahan, pemahaman publik terhadap efisiensi ekonomi, namun dari dalam daerahnya sendiri, prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bagian penentuan batas daerah meliputi biaya perjalanan dan komunikasi rendah, sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya, meminimalkan desentralisasi ini menandai pula arah pendahuluan yang sering kali berubah antara sejak masa tersebut. Pemerintah daerah Indonesia dapat dibagi di dalam 6. Ini menunjukkan posisi pendahuluan yang berbeda yang di tengah antara nilai efisiensi partisipasi. Desentralisasi pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan pemerintah demokrasi di negara terbesar Indonesia. Kebijakan desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah lokal. Desentralisasi dimaksud sebagai instrumen yang mampu aspirasi masyarakat yang tergolong menjemuk dengan kondisi dan potensi yang berharapan pula. Desentralisasi tidak berarti meninggalkan sentralisasi, karena pada dasarnya desentralisasi dan sentralisasi berada dalam suatu garis kontinum, dan sentralisasi pada dasarnya tidak saling meniadakan, namun saling melengkapi, berbagai suatu konfigurasi yang bermanfaat dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Pada umumnya, ciri yang terletak dalam lokal model antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan akan urusan desentralisasi adalah sangat besar dan serahkan dengan cara general. Yang kedua, kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah lebih mencerminkan kebebasan daerah untuk mengambil keputusan karena menggunakan kontrol yang bersifat represif. Artinya daerah dapat mengambil keputusan dan menerapkan tanpa persetujuan pemerintah pusat terlebih dahulu. Oke, itu saja sekilas materi yang saya jelaskan di situ. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih.